suka ada acara ini yang di Istiqlal tuh, Oh, acara sudah Kiai habis. YM. Oh, Enggak, bukan ke acara yang hari Kiai. Minggu tuh. Oh, iya Iya, iya iya. pengajian Istiqlal yang suka ditayangin di Iya, TV iya. tuh. Pertama sih itu. Sebelumnya juga tahu sih, kan saya sering ke toko buku gitu ya, lihat-lihat buku gitu. Waktu itu mah cuman baca-baca doang sih. Baca Baca buku. bukunya YM, belum kebeli waktu itu. Jadi cuma nebeng baca doang. Iya, iya. Waktu itu buku apa yang kalau ibu ingat kalau tentang agama? Miracle of Giving. Kalau Iya. ini Udah lama banget kan ya itu bukunya. lama. Iya. Bapak bacanya itu apa? Kalau saya sih justru kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Jadi saya tahunya, ya fokusnya eh, apa ya? Ya, pokoknya masalah pesantren lebih ke isi saya lah. Keputusan dari beliau. Karena beliau makan dari pesantren juga. Kalau Enggak sih, keluarga saya di Al-Ittifaq Ciwidey, Bandung. Iya. Kebetulan saya pertama masukin anak pesantren tuh terinspirasinya dari keluarga Al-Ittifaq gitu. Jadi dari SD tuh udah nyantrenin anaknya. Oh, jadi usia beliau. Iya, jadi Melandri juga dari SD, cuman di Bandung di Al-Basyariah Masuk sini pas SMA. SMA. Jadi hampir bareng, Melandri masuk SMA, adiknya masuk ke sini yang Azpar tuh. Iya. Kan saat itu juga nggak kebayang kan kalau masuk sini nominalnya. Jadi waktu lihat di TV juga cuman di hati aja gitu. Ini anak saya nanti bisa nggak ya masuk sini, cuman gitu doang. Iya gitu. Itu impiannya kalau masuk Daku kayaknya mudah banget ke luar negeri. Dari situ aja mulai awalnya itu. Lihat-lihat lulusan Daku tuh kayaknya mudah banget masuk ke luar negeri. Soalnya Melandri tuh dari SD udah punya kayak impian ya. Waktu kelas berapa gitu? 3 lah. Iya, cita-citanya pengen ke Mesir gitu. Dari Anak sendiri ya. SMP udah pengen ke Mesir. Iya, dari SD malah dia. Iya, saya juga kaget kan ya, jarang ya anak SD gitu pengen ke luar negeri. Kalau menurut ibu Mungkin karena di pesantren ya, di Al-Basyariah tuh. ustadznya banyak urusan sana. Iya kan banyak suka ada temu alumni Gontor gitu ya. Jadi Bu, alumni dari sini banyak yang ke Mesir, ke Medina katanya. Jadi ketika kita dulu umroh 2017 kan yang dilihat Melandri tuh kayak universitas gitu, kalau lewatnya pengen tahu gitu universitas yang kelewat aja waktu umroh waktu itu nggak ada di planning istilahnya ya. Saya kan tahu lah ngukur diri gitu ya, ngukur diri penghasilan kita gitu. Pas ketika Melandri tes kan kita nunggu lama tuh ya, main ke sini sama Azfar sama anak keempat kelima kan yang kecil tuh, yang 2 mah kan nyantren di Cianjur. Dia langsung bilang gini, ibu kan ngobrol sama satpam, Pak ini apa, ini SD Sigor. Saya kan sebelumnya nggak tahu Sigor ya. Kata anak saya, Bu, Kakang kan manggilnya Kakang pengen sekolah di sini. Udah pulang kita teh. Itu teh Kakang teh TK ya, TKB. Iya. Azpar kakak. Ya Azpar namanya. Iya. Itu kan anaknya jarang bicara ya kalau Azpar. Iya, jarang. Iya, pendiam banget. Nah, jadi ketika saya daftarin kan kebetulan adiknya Melandri tuh di SD di pesantren Tahfiz Al-Uswah di Cianjur ya. Adik-adiknya tuh yang 2. Saya daftarin, nggak mau tes dia. Azpar tuh nggak mau. Pokoknya sekolah aku yang itu teh yang gedungnya tinggi. Iya. Jadi dia nggak tahu Sigor gitu, cuman dia bilang yang sama kakak katanya. Kan waktu itu 6 tahunan kurang lah. Saya daftar ke sekolah lain nggak mau, 3 sekolah nggak mau. Iya, saya ngobrol ke Al-Ittifaq ya, saya biasa manggil Bi Haji gitu ya, ke istri yang punya pesantren tuh. Saya bilang, anak saya pengen sekolah ke Sigor. Saya kan nggak kebayang gitu nominal masuknya juga waktu itu masih nggak kebayang Pak, 40 juta tuh dari mana gitu. Terus bibi saya bilang, kata Bi Haji, jangan kecil hati gitu. Jangan kecil hati gitu. Alhamdulillah sih Pak, jadi banyak
saya lihat lebih santun gitu ya, itu kan nomor satu ya, kayak santun itu kan nomor satu. Iya, cuman saya suka di ini waktu dengar dari Bu Iza tuh, iya kayak al-fatihahin aja anaknya kayak gitu ya, terus kayak denger sholawatin aja anaknya, dari situ mulai ada perubahan gitu, emang kerasa gitu ya, belajar apa ya namanya, jangan ngelihat ke atas gitulah istilahnya. Sekarang dia lebih paham, dia lebih, yang adiknya malah lebih apa sih, saya lihat beda gitu ya. Jadi kayak anak kalau di sini tuh lebih istilahnya psikologi apa gimana ya, karena ada Bu Iza kali ya, kan Azpar tuh pernah tuh istilahnya apa namanya di ini sama Bu Iza katanya apa sih, jadi ke rumah Bu Iza nih di berapa kali gitu ya, jadi ada perbedaan gitu. Jadi memang saya lihat kalau di Sigor merhatiin banget apa sih anak gitu istilahnya, iya psikologi anak gitu. Nah mungkin rata-rata pesantren menanamkan kemandirian ya, jadi memang Melandri tuh kayak Melandri Fawaz juga kalau di rumah Pak kayak anak perempuan istilahnya, meskipun anak saya laki-laki semua ya, yang satu beres-beres, yang satu nyuci piring mau gitu bantuin gitu. Kalau yang Sigor mah saya lagi capek misalnya ya, dia memang nggak banyak bantu karena masih kecil ya, cuman bilang ibu capek, saya kan langsung enggak, langsung bilang, karena apa sih kalimat-kalimat yang dilontarkan juga bikin adem gitu istilahnya. Terus kalau kayak Azpar ya memang kelihatan sih tinggi apa ininya apa dreamnya ya, mimpinya dia juga, saya kaget waktu kelas 2 ranking 1 ya, kaget juga gitu. Pas Bu nanti aku kalau udah gede SMP, dia bilang SMP apa SMA ya Bu ya, pengen ke Yaman. Dipikir deket, kata saya Yaman tuh jauh, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya di Tarim aja ya di Yaman. Itu waktu kelas 2 SD ngomong seperti itu, pokoknya pengen jadi ulama kalau nggak salah dia bilang, pengen punya pesantren besar katanya yang canggih. Jadi mimpinya teh tinggi gitu, padahal masih kecil gitu ya, 7 tahun 8 tahun waktu itu dia ngomong gitu. Gratis katanya buat yang apa sih yang nggak mampu. Jadi kan udah ada apa ya, feel ya, udah ada itunya istilahnya, anak sekecil ini udah impiannya gitu, terus perasaannya gitu. Jadi kalau di jalan juga lihat orang-orang yang gimana gitu suka bilang, Bu kasihan ya jadi udah bisa ngerasain gitu. Iya empatinya udah tinggi padahal masih kecil gitu. Saya malah kalau ngobrol juga kadang sama Azfar tuh agak ini, kayak kemarin tuh, Bu saya lagi susah nih ngafal katanya, paling seayat. Saya bilang masa setoran seayat, beneran Bu seayat, kemarin kan bisa waktu istilahnya pernah ranking 1 terus juara ini itu mungkin tiba-tiba dia bilang gitu. Kok bisa tiba-tiba? Iya tiba-tiba saya ranking 1 itu, ibu mungkin rajin doain saya katanya. Terus kan kaget juga ya, nggak bisa ngomong, jadi mungkin sekarang ibu kurang doain saya. Aduh saya nggak bisa ngomong gitu, dia di video call kan, di video call ya Allah kata saya. Iyalah kata saya gitu, jadi kalau debat sama dia mah kalah Pak. Udah susah gitu. Iya padahal masih kecil gitu istilahnya. Nah, tadi kan yang Alhamdulillah Pak, apalagi efek pandemi kemarin ya lumayan gitu istilahnya. Saya sama suami tuh jangan sampai kita tuh nunggak istilahnya ya. Yang penting misalnya kalau ada barang yang bisa dijual dijual aja buat bayar SPP istilahnya gitulah. Cuman banyak sih keajaiban ketika mau bayar SPP gitu, mau apa. Bapak kan suka jual beli mobil tuh ya. Pernah tuh pas aduh ini mentok mau bayar SPP, pernah jual mobil dalam sehari 2, nominalnya tuh pas buat bayar SPP. Pernah. Udah lama ya. Kalau waktunya lupa sih Pak ya. Kapan-kapannya lupa. Cuman yang pasti itu sih kalau misalkan kita gini sih, sebetulnya kita bukan dari golongan yang banyak duit gitu ya. Nah, misalnya anak ke sini, kita itu karena punya keinginan gini.
masa sih Allah nggak ngasih kemudahan buat anak kita yang pengen pesantren, dan kita itu alhamdulillah kita nggak pernah maksa pak anak pesantren, itu semuanya keinginan sendiri. Dari mulai yang pernah disuruh itu yang pertama aja, yang pertama dulu pernah saya suruh pesantren di Bandung kelas 2 SD, tapi langsung mau anaknya. Nah dari ke adik-adiknya nggak pernah saya paksa, jadi udah tahu Rela. sendiri gitu. Jadi lihat kakaknya pas mau masuk SD udah bilang nanti pesantren ya sama kakak. Itu dari yang kedua sampai yang kelima juga gitu. Nah terus masalah biaya, kalau saya mah yakin aja sih, toh semuanya juga ada yang ngatur pak ya. Kalau buat pesantren yang saya rasakan sekarang udah 3 tahun di sini, anak 5 di sini. Jadi memang sih kalau misalkan dipikir pakai logika, penghasilan kita nggak nyampe segitu tiap bulan. Kalau yang ininya, yang maksudnya yang tetapnya jauh banget gitu. Tapi pas waktunya itu selalu ada gitu pak. Pas waktunya mau bayar SPP atau mau uang jajan, uang apa-apa itu selalu ada gitu. Alhamdulillah selalu dimudahkan oleh Allah. Cuman karena sekarang yang paling kerasa sekarang sih setahun setengah yang ke belakang, awal-awal pandemi sampai sekarang tuh memang terasa banget ya. Jadi perjuangannya lebih lah gitu masa pandemi. Tapi alhamdulillah kita kalau buat biaya sekolah nomor 1 pak prioritasnya. Jadi kebutuhan kita apa, isi saya kebutuhannya apa, lebih baik kita dulu gitu. Saya nomor 1 anak dulu. Jangan sampai nunggak gitu. Pertama itu daripada anak kita nunggak, daripada anak kita nanti istilahnya ada perasaan malu kalau ditagih sama guru atau siapa petugas TU, lebih baik kita mengalah lah. Kata istri saya tadi kan lebih baik kita jual yang ada pak daripada kita nunggak ke Sigor gitu atau ke Al-Quran gitu sih. Kalau masalah biaya alhamdulillah, malahan pernah ada ini ada keanehan gitu pak. Saya kan suka gambar-gambar tuh, Arsitektur. arsitek saya kan. Ya dulu pernah saya pernah ngajuin harga ke seorang buat bangun rumah sebelum pandemi. Saya udah lupa tuh pak, udah lupa saya pas lagi pandemi ya, pas lagi butuh duit kan, pas waktu mau masukin anak yang kelima. Itu kan Sigor naik pak, naiknya juga lumayan. Kalau nggak salah 60 ya, 60. Enggak sih 43 kan 43 itu mah 60 teh per 6 tahun ya, biaya Ya. per 6 tahun. Ya pokoknya lumayan lah. Orang itu menghubungi pak, itu selisihnya harganya dia nggak tahu, dia jadi kayaknya lupa tuh. Jadi penawaran saya dulu itu selisihnya sama dengan yang biaya masukin anak SD ke Sigor, sama tuh selisihnya pak. Jadi kalau nggak salah berapa ya pokoknya 43 kalau selisihnya teh kan 43 yang kurang kemarin lebih 50-an lah, kurang lebih 50-an lah selisihnya. Jadi itu pengajuannya Udah lama, terus udah nggak ada kabar. udah setahun lebih pak, setahun setengah lah. Atau kabar itu Iya, kalau ke bapak jadi katanya ini. waktu itu teh 102 segitulah pokoknya selisihnya 40-an lebih ya. Pokoknya selisihnya 40 lebih lah. Bapak sempat bingung nggak tuh ini jadi yang mana gitu? Iya, bingung saya juga pak, perasaan saya penawaran nggak segitu, modal Iya, hati iya, gitu kan. Tapi dia begitu yakin, udah pak jadi segitu, katanya. Benar, pas saya lihat lagi di laptop, saya kan bukan segitu, tapi ya udahlah itu mungkin rezeki anak gitu. Ya saya mengiyakan aja. Ya udah pak, alhamdulillah sampai sekarang saya malahan belum beres bangunannya, udah hampir 8 bulan ya. 8 bulan akan bikin ruko pak. Alhamdulillahnya itu salah satu keajaibannya gitu. Terus tadi juga sama pas kita bingung, kita kan suka nggak ini sih nggak punya storeroom gede, nggak, saya di rumah aja. Jadi kalau sampai dipakai, kalau yang mau saya jual gitu kan, yang lebihnya. Dulu pas waktu pandemi juga sama, ini aduh mau bayar SPP, duit belum ada, tahu-taunya bisa ngejual, bisa 2 gitu, pas buat Sehari itu. sehari, pas buat ini aja, buat ke Sigor sama ke kakaknya, pas aja rezeki anak pak. Kan saya mah yakin ya kalau misalkan yang penting mah ikhlas pak ya, yang penting mah ikhlas. Terus yang penting kita ikhtiar, berdoa. Kalau saya banyakin sholawat, sholawat juga, puasa juga. Yang penting mah kitanya aja lah anak-anak mah insya Allah gitu kan belajar soleh gitu kan.
Nah, yang penting orang tuanya ya juga harus belajar soleh gitu Pak. Biar rezekinya dimudahkan sama Allah gitu aja sih. Iya, paling itu aja sih. Sholawat mah emang dari dulu ya, kayak rumah sholawat emang saya pernah. Maksudnya tiap lewat tuh naik angkot nih, masih naik angkot. Iya, naik angkot, liatin rumah, nggak tahu pengen banget rumah itu. Ya Allah nih pengen rumah itu gitu sambil bacain sholawat gitu. Dulu tahun berapa ya, 2010-an. Itu kebeli Pak 2014. Sekarang ditinggalin gitu sama saya, tinggal di situ. Sebelumnya kan bikin rumah di Leles, yang sekarang jadi rumah tahfiz. Di Leles Garut? Enggak, Cianjur. Maksudnya sebelum ditinggal di rumah yang dulu saya sholawatin, saya tinggal bikin rumah di daerah Leles namanya, Kabandungan. Di situ bikin rumah tahfiz. Yang namain juga Kiai YM, yang namain Al Mansur namanya. Itu rumah tahfiz pertama di Cianjur yang sama PPA Darul Quran. Oh jadi sebelum anak masuk sudah Udah, jadi kerjasama dengan enggak. Jadi ketika kita kesini. Oh ketika anak masuk. Iya, saya tahu rumah tahfiz juga di sini. Jadi tertarik untuk bikin rumah tahfiz. Iya. Berapa saat ini Pak? 120 sekarang. Sekarang 120. Iya. Awalnya mah Pak berat, itu beneran berat ya kalau ngediriin rumah tahfiz kayak gitu ya. Beratnya tuh? Pertama tuh ustadz yang pertama mah enggak apa sih, siswanya tuh 1, 2, 3 gitu ya. Terus istrinya hamil mau lahiran pergi, istrinya resign gitu ya. Kata bibi tuh yang namanya jalan dakwah tuh nggak ada yang semulus jalan tol gitu. Iya. Kan itu kan istilahnya Al-Quran ya, jadi kitanya harus kuat gitu. Memang bener sih, kerasa banget gitu. Banyak. Terus pas ngobrol sama Kiai Muhajirin gitu, Bu itu mah cina gini, oh iya ya. Jadi istilahnya banyak yang bikin adem gitu kalau ngobrol sama kayak ulama-ulama gitu ya, lebih enak gitu ya. Makanya saya sering ke Al Ittifaq itu, istilahnya kan kalau curhat nggak boleh sembarangan ya Pak. Iya. Saya juga senang sih istilahnya dianggap saudara, malah suka diumumin ini anak saya loh yang di Cianjur gitu sama beliau. Istilahnya kan beliau ulama besar lah ya di Bandung gitu. Apalagi sekarang udah kayak kemarin tuh tamunya tuh kayak Erick Thohir, menteri-menteri tuh kan ke Al Ittifaq itu istilahnya tambah besar gitu ya, kemarin diundang ke Jokowi. Saya kadang suka malu juga gitu ngakuin saya dianggap apa gitu sama beliau. Cuman kan beliau bilang gini, jangan bertepuk sebelah tangan katanya. Istilahnya kami ngakuin gitu, masa sayanya enggak gitu. Istilahnya gitu. Cuman saya kadang malu gitu ya. Mereka kan orang besar gitu, kadang suka ada perasaan gitu aja sih. Kalau saya lebih seneng ini baca Al-Waqiah ya, kan Al-Waqiah sama Al-Mulk ya melalui KIM. Kalau si bapak senengnya Al-Mulk gitu. Jadi apa istilahnya ya, bagi tugas. Kayaknya menang bapak cuma 30, ibu banyak kan. Agak encengan juga Pak. Kayak sholat duha gitu, kayak udah bapak sama saya kayak udah meskipun hanya 2 rakaat gitu istilahnya. Kalau puasa alhamdulillah sih, masa anak saya istilahnya ya Senin Kamis ibunya enggak, suka ada perasaan itu Pak. Beneran Pak, yang namanya dipaksakan, ibadah dipaksakan tuh ketika bangun, nih anak saya udah bangun nih jam segini, masa saya enggak, jadi bangun yang segimana ngantuknya juga gitu. Kadang anak saya nih lagi sahur misalnya atau apa, kan suka cerita nih Bu suka puasa nggak atau suka tahajud nggak, kan kalau yang kecil lebih kritis ya biasanya. Dan polos. Iya, lempeng gitu. Kalau yang kelima tuh lebih bawel sekarang. Ya maksudnya beda lah sama Azfar gitu. Saya juga waktu kemarin dikirim video waktu dibagi rapot kelas 7 tuh Fawaz Goji kan ya, terus dikirimin juara 2 katanya Fawaz Goji. Ya Allah, ini dari SD kampung kata saya teh, kan SD-nya bener-bener di kampung gitu ya, di pinggir sawah mewah gitu. Mepet ke sawah. Iya. Kok bisa kata saya teh ya, ternyata kakaknya juga ikut bangga kayaknya. Bu nih Gozi nih ranking 2, tapi kalau dia di kelas lain bisa ranking 1. Kenapa Kak? Kata saya.
kan di kelasnya Gozi ranking satunya juara umum, jadi berat Bu katanya. Iya, coba di kelas lain katanya. Oh iya, iya, Jadi secara iya. Kalau kita mah gini sih Pak, punya prinsip gini, ya mungkin rezeki yang dikasih Allah itu rezeki buat anak, jalannya kita gitu. Nitipin Siapa ya. kita yang nebeng aja gitu. Iya, Padahal kita mah rezeki nebeng anak, gitu. kita yang nebeng aja. Jadi nggak ada. Jadi kalau buat pesantren, buat sekolah anak, kita berprinsip begini. Pertama, apa namanya? Gimana ya kalau kata bahasa ininya, jadi selalu mementingkan anak lah, biaya anak kita mah ini mendahulukan gitu, kita mah belakangan aja gitu, yang penting anak sudah terpenuhi baru kita gitu. Jadi segala macam kalau misalkan buat anak istilahnya lagi nggak ada nih jual apapun juga oke lah gitu. Kalau buat anak kok nanti juga yang saya rasa gini Pak, dulu pertama saya belum punya anak yang nyantren, ya namanya orang lah pernah merasakan hidup segala kekurangan gitu ya. Tapi semenjak saya ada anak yang pesantren, kata orang pesantren itu berat, biayanya berat, tapi yang saya rasakan justru ringan gitu Pak. Ringan di sini bukan berarti saya istilahnya nggak ada beban. Jadi saya mah gini aja prinsip sama istri, ya udahlah itu kan semua titipan Allah gitu kan, anak itu titipan Allah, milik Allah, masa Allah ngebiarin gitu. Anak mau pesantren di sini kita punya prinsip gitu aja, jadi yakin aja gitu, walaupun kadang-kadang ini dari mana gitu kan. Saya juga kan suka apa namanya, ya kalau dibilang bingung sih, bingung juga ada sih betulnya. Bingung nih nyekolin ini biayanya gitu begini biayanya besar atau gimana, tapi ya saya yakin aja, intinya itu aja, yakin aja lah gitu. Kan profesi Bapak teh guru honorer. Tahu kan gajinya guru honorer berapa? Kalau kerjaan tetap saya guru honorer Pak, saya di salah satu SMK. Tapi Jadi kan itu nggak tentu Pak. Iya. ya jadi dulu itu sebetulnya sebelum jadi guru pernah kerja di proyek juga, cuman yang namanya di proyek Pak jarang pulang Pak, kadang ninggalin istri bisa sebulan 2 bulan gitu kan, kalau yang jauh ya jadi nggak tahu mungkin karena dapurnya 2, jadi uang itu kayak yang nggak cukup gitu. Ada gaji lumayan lah gitu, tapi yang saya rasakan kalau saya pulang bawa uang, kalau berangkat pasti minjem uang gitu. Dulu itu ya udahlah saya niatin, ya udah saya niatin, saya diam di Cianjur di tempat kelahiran, pokoknya seadanya aja, yang penting bisa kumpul sama keluarga. Ya saya ngelamar terus ke satu sekolah diterima jadi guru honorer, alhamdulillah. Sekarang ya juga tetap guru honorer, alhamdulillah. Cuman peluang usahanya dari sana gitu, bisa kenal sama ya yang berduit lah kayak gitulah, kayak kepala dinas, malahan dia kebuka jalan gitu. Alhamdulillah pas sampingan ya itu sih, alhamdulillah segala dimudahkan. Saya masih ingat kemarin tuh ada yang komen tahun kemarin lah, Bu anaknya tuh waktu itu masih 4 ya, Najran belum masuk. Bu anaknya 4 di Darul Quran, bayar SPP pakai daun. Enggak, saya pakai sholawat. Udah saya jawab gitu aja. Yang nomor satu mah ke orang tua dulu sih Pak, yang kerasa mah ke orang tua dulu gitu. Jadi gini sih prinsipnya kalau kita mah, jadi sekarang sudah nggak ada sih ibu bapaknya, saya juga tinggal ibu aja. Dulu waktu masih ada, jadi perasaan saya ke ibu, ke bapak, ke mertua, laki-laki perempuan nggak saya beda-bedain gitu Pak. Jadi ini orang tua juga orang tua, jadi kalau misalkan ada keperluan apa kalau disamakan gitu. Jadi ke orang tua masih segini, ke mertua juga sama. Jadi nggak ada perasaan oh ini mah mertua, ini mah orang tua, enggak sih. Jadi kita selalu istilahnya gimana ya? Ya Berusaha adil lah. berusaha adil gitu. Kayak mereka pengen umroh gitu ya. Maksain gitu ngejual apa, pengen umroh. Ibu bapaknya, ya ibu bapak mertua. Pertama yang pergi mertua dulu nih, ibunya bapak, terus ibu dan bapak saya. Terus ada yang unik tuh Fawaz waktu itu kelas 3 ya. Biasanya kan anak kalau diminta doa tuh
nih kakek sama nenek mau pergi umroh, minta doa apa, kan doanya macam-macam nih kalau anak. Kalau Fawaz beda, bah doain AA bisa ke tanah suci pas di bandara. Ya Allah ini anak kecil, saya teh kelas 3 SD. Itu teh 2016 bapak sama ibu saya berangkat. Kami 2017 berangkat umroh bertujuh. Jadi terkabul. Iya, beneran itu doanya Fawaz ya mungkin. Terus memang istilahnya saya juga nggak apa sih sampai istilahnya speechless gitu, kok bisa ya kita ke tanah suci bertujuh. Kan kalau orang bilang ya Dede kan masih kecil 3 tahun tuh, alhamdulillah istilahnya gitu ya, oh beneran ini teh gitu istilahnya, ngeberangkatin orang tua dibayarnya cuma setahun gitu ya, setahun kita bisa berangkatnya 7 gitu. Terus kita waktu itu jual mobil apa gitu, digantinya tuh lebih banyak istilahnya ya, maksudnya diganti yang lebih baik istilahnya gitu, yang dipakai buat ibadah umroh. Banyak yang bilang kamu mah mau pelesiran, mau main ya, can bawa anak ngasuh katanya. Enggak, saya mau ibadah. Memang bener kan dianggap orang mah bawa anak ya umroh tuh ribet. Anak 5 ribet, tapi enggak, mereka teh baik istilahnya ya. Pada ngasuh Pak sama rombongan Pak, pada megang. Jadi pusat perhatian. Kita megang 1, istri saya 2, yang 2 ada yang megang. Ya sama pimpinan rombongan malahan. Kan masih, ya kan masih kecil waktu itu 3 tahun 4 tahun setengah. Yang lebih unik di tanah suci tuh yang lebih bikin apa sih? Percaya nggak percaya gitu ya. Kejadian memang waktu itu umroh pertama kita bertujuh, yang umroh kedua ya nggak usah ikut lah. Fawaz sampai adiknya yang 4 diem di hotel, udah weh. Beres umroh tuh yang orang Jawa, Bu, Pak, seneng ya anaknya pada pegangan tangan. Saya cuma bawa melandri, saya bilang tadi ada anaknya semua, katanya di depan saya. Enggak, saya bilang. Di hotel apa yang 4 Pak? Jadi orang-orang tuh pada lihatnya, rombongan kita tuh lihatnya kita semua, bawa anak. Iya pada gini katanya pegangan tangan. Enggak, saya bilang. Padahal cuma 1 yang kita bawa yang paling gede aja, yang 4 di hotel. Iya. Langsung pikiran, langsung mau ngecek nih anak lagi di hotel gimana? Iya, pas datang tuh pada tidur aja. Nyenyak nih susah buka pintu, oke. Aneh itu malah. Benar, sampai merinding, ya Allah anak saya ada itu ikutan, padahal mereka tidur gitu ya di hotel. Kan malam jam 11 malam. Saya bilang ya Allah beneran ya ini teh apa sih, banyak yang kejadian itu teh memang kerasa. Terus pesan dari Bi Haji tuh sama Mang Haji masih terdengar gitu sampai sekarang dulu. Gini, kalau mesantrenin anak, kalau masukin anak sekolah apa pesantren ya jangan bilang biaya pendidikan katanya. Gini, investasi bilangnya. Kalau investasi kan kita nanti manen cenah hasilnya. Kalau kita bilang biaya itu berat. Iya, udah we biaya cenah. Nanti kita nggak dapet panennya. Dikuatkan lagi sama kiai. Iya. Ya bilang aja sedekah. Istilahnya sedekah gitu ya. Sedekah ke karyawan, ke ini, ngasih makan. Jadi kita nggak berat gitu Pak. Jadi niatnya gini aja. Jadi isi sama saya gini niatnya, pokoknya kita kasih sedekah. Ya Allah, saya ngasih sedekah ke Al-Quran. Semoga Allah membalas yang lebih. Gitu aja. Jadi saya kalau bayar SPP subuh Pak. Masa ya? Iya. Kan sedekah subuh. Banyak ya sedekahnya ya. Iya kan sedekah subuh, kan investasi. Kan kata kiai juga. Mana niatan sedekah aja, jadi pahalanya gede gitu. Itu kata kiai itu. Biar balasannya kan lebih gede ya. Pak, tulisan yang di FB-nya Daku tuh. Kan waktu postingin 5 anak saya tuh ya, ada yang komen tuh cina kalau bagi apa sih ya, orang-orang banyak uang mah gampang aja, mau 5 mau 6 mau 7. Saya pengen bales cuman takut jadi rame ya kalau di medsos nggak jadi. Saya pengen banget itu ngebales, istilahnya jangan melulu duit gitu, istilahnya jangan uang gitu, istilahnya pertama tuh mimpi dulu ya. Kata Kiai M gitu kan ya, mimpi dulu, jatuhin omongan gitu, emang kerasa gitu. Saya sempat dibilang, ih kamu mah kalau bahasa Sundanya apa ya, nggak ngukur diri ya, kayak gitulah, kayak iya maksudnya kalau diomongin bahasa Sunda agak kasar. Langsung inget ngukur diri, istilahnya kayak orang gila lah gitu ya, kayak
saya dulu anak yang kecil suka dipanggil apa kayak Jenderal Fawaz Gozi gitu. Kayak saya suka ingat itu Kiai M kayak gitu. Kalau main ke Unpad kayak gitu ya, nih kakak nanti kamu jadi dokter atau apa. Jadi biarin orang bilang, ih kamu mah orang punya rumah juga enggak, mimpinya ketinggian. Tapi ya udah sih, istilahnya kalau mau nyantrenin anak jangan lihat nominal. Iya, jangan lihat nominalnya, kaget nanti. Saya juga Pak tahu SPP Sigor, anaknya udah masuk. Beneran Pak. Iya, saking istilahnya saking ini yakin, anak pengen kesini gitu. Insya Allah sertai itunya, rezekinya gitu. Kan kalau satu anak rezekinya satu anak gitu kan istilahnya. Jadi pas masih inget tuh sama Ustadz Fajar, Bun udah lunas uang masuknya, alhamdulillah udah. SPP Julinya katanya gitu. SPP-nya berapa Ustadz? 4 juta. Hah, langsung lemes. Beneran Pak, itu waktu itu. Pertama ya Allah. kali tahu Pak. Kan waktu sama Zikri ya masuk. Zikri itu pindah dari Cianjur ke sini kelas 3. Ya Allah 8 juta harus dibayar sekarang. Ya Allah nanti tiap bulan berapa? Itu belum kebayang Pak. Saya kaget. Nah, yang waktu uang masuk ke sini juga memang istilahnya ya yang banyak yang nggak masuk di logika. Pokoknya istilahnya gini Pak, kan istilahnya ujung tombak saya ya yang cari duit, syariatnya gitu ya, akhirnya dari Allah. Jadi pengalaman saya begini Pak, jadi mesrain anak sebelum kesini yang di Bandung, di Cianjur, pokoknya besar kecil biaya anak tetap kita bayar gitu Pak. Di Bandung kecil kebayar, di sini gede juga kebayar gitu. Jadi yang ini mah yang keras apa saja ya kita mah yang penting ikhtiar lah, berdoa ya Allah minta dimudahkan buat biaya anak, masa Allah juga istilahnya mempersulit gitu kan, terus buat kebaikan anak-anak saya juga gitu kan. Kemudian kita itu tadi dibilang sama istri bukan dari istilahnya orang kaya, bukan Pak ya, saya kan ya, guru honorer Pak, ya, gajinya statusnya guru honorer, 500.000 juga enggak. Jadi pertama itu kita bukan dari golongan orang kaya Pak, malahan pas kita pertama kesini itu kita istilahnya minder Pak, lihat orang lain gitu kan, ya lihat penampilan, lihat kendaraan, lihat ya beda lah dengan kita gitu ya. Tapi karena minder itu kita jadi semangat gitu Pak, tambah semangat gitu. Jadi istilahnya tambah semangat, ikhtiarnya, usahanya, gitu, doanya. Jadi alhamdulillah malahan pas anak saya kesini justru yang saya rasakan kehidupan saya lebih baik gitu Pak. Bukannya makin habis gitu, malahan yang saya rasakan bertambah sih enggak Pak ya, bertambah sih enggak. Cuman harta nggak habis gitu, walaupun tadi kata istri jual mobil jual apa, tapi sekali-kali ganti lagi sama Allah gitu. Enggak sampai lama-lama, misalnya kita jual mobil buat biaya anak misalkan, tahunya kita dapat lagi gitu. Jalan dari mana ya nggak tahu gitu, kadang-kadang ada yang nyuruh gambar gitu, ada yang suruh ngawas gitu, ya pokoknya banyak keanehan lah. Kuncinya mah sabar. Kuncinya mah ya sabar. Kalau misalkan kita pakai logika, mungkin kita badan udah kurus Pak. Mikirin biaya anak. Ya ini SPP aja kan berapa? 17.800.000 SPP-nya aja. Uang jajan anak-anak tuh 2 jutaan lah. 20 juta tuh harus istilahnya wajib ya. Tiap bulan. Setoran wajib istilahnya. Saya bilang gini, saya mah nyicil Alphard, saya bilang gitu. Nyicil Alphard nanti digantinya kelak gitu aja. Jadi lebih ini ya, kalau mikir dunia mah tuh saya tiap bulan bisa beli NMAX ya Pak, 20 juta. Tapi kalau kemarin kan sempat ketemu sama Kiai M hari Ahad, iya di Bintaro. Kebetulan kan beliau di sana waktu bujangannya. Saya dipanggil gitu, ditanya, ketawanya lumayan keras. Saya bilang, kata kakak saya, ini si bapak gajinya 270.000. Ya. Terus nanya ke saya, SPP berapa Bu? Anak 5. 17.800.000, dari mana itu? Pokoknya nggak tahu lah, banyak keanehan. Ya kan status saya itu guru honorer Pak.
gaji saya nggak lebih dari 300.000 Pak per bulan. Itu gaji saya. Nggak ketemu ya kalau matematika. Iya. Nggak. Matematika Allah. Ya nggak bakal nyampe Pak, nggak bakal ketemu. Cuman nggak tahu ya, selalu ada aja gitu. Jadi banyak orang yang nggak percaya nih ya, yang nggak percaya tuh. Ih cenah kamu mah ada emang banyak duit, saya teh amin. Saya mah gitu Pak. Nanti nyekolahin di situ saya mah nggak apa sih istilahnya, saya mah takut berhenti di jalan katanya, takut. Padahal dia tuh PNS atau itunya. Jadi keyakinan sih Pak yang ditingkatkan itu. Jadi Keyakinan sama kebanyakan Allah, orang itu gini. Jadi selalu mengukur dengan logika. Jadi kita misalkan mau masukin anak ke Sigor nih, ke ada Quran, lihat biaya kan, wah ini biaya segini dengan penghasilan kita segini nggak mungkin kebayar. Nah itu salah Pak. Itu jadi kalau udah punya prinsip gitu kita udah down duluan, malahan nggak jadi nyekolahinnya gitu kan. Kalau saya biaya udah berarti kita ini sodakonya lebih gede lagi ke Allah, infak lebih gede lagi, ya udah kita cari lagi, Iya, dirubah aja itu aja. jangan bilang biaya aja. Makanya tadi kan disebutin tiap kalau mau bayar SPP selalu subuh. Beneran Pak itu teh Pak, subuh saya habis sholat subuh kan enak pakai maidaku, nggak kayak di sekolah lain ya. Bismillah, saya sedekah nih buat anak, investasi buat anak, buat Darul Quran, atau saya teh buat jajaran Darul Quran, ustadz aja gitu aja. Bismillah dikirim gitu kan. Tiap hari, jadi nggak satu hari itu satu anak. Jadi nggak sehari langsung 5 anak. Ya saya suka sehari gitu. Tiap subuh. Gitu aja sih. Pokoknya yakin Pak ilmunya Pak. Intinya yakin. Yakin aja lah biayanya atau udah disiapin sama Allah. Tinggal kita aja ikhtiar menjemputnya gitu aja. Kalau kita mikirnya logika ya nggak bakal nyampe. Nggak ketemu. Kita keburu down duluan. Gitu. Cuman saya juga sih kerasa sekarang pas pandemi itu kerasa banget Pak bagi Lebih saya. berat. Lebih berat tantangannya. Sekarang memang buat ngadain uang SPP pada bulan itu istilahnya lebih berat lagi gitu pandemi. Tapi alhamdulillah selama masa pandemi kalau lihat yang lain itu pada istilahnya pada gimana gitu ya. Kalau saya ya istilahnya masih bisa bayar gitu. Alhamdulillah setengah ini gitu. Padahal kalau dilihat saya sampingan gitu ya itu hampir nggak jalan kemarin. Sampai nggak jalan, Nggak ada yang bangun nggak ada rumah. yang bangun rumah, nggak ada yang bangun gambar. Iya. Iya. Yang jual mobil juga kan turun Ya, drastis nggak ada kan. iya gitu. Orang gitu ada anak-anak. Iya. Gitu. Iya. Cuman alhamdulillah kurnia mah yakin aja. Yakin bahwa semua juga itu milik Allah. Jadi yakin kalau misalkan kita punya anak pengen pesantren kemana, yakin dianya udah ditanggung sama Allah. Jangan istilahnya jangan punya pikiran itu tanggungan kita. Oh bukan tanggungan kita, dia mah tanggungan Allah, dia juga udah dijamin sama Allah gitu kan. Kita mah cuma ikhtiar aja nyari. Itu yang penting kita ikhlas nyarinya. Gitu aja sih. Satu lagi Mas sering minta doa sama anak. Nah, kayak Nah, gitu itu. contohnya. Saya mau gini kalau misalkan Dari ke anak kecil ya, dari dulu. Pokoknya kalau kamu habis tiap beres sholat, kamu doain ayah sama ibu. Pertama sehat, panjang umur, kedua dimudahkan rezeki. Itu aja buat nyekolahin kamu di sini. Itu mah harus tiap habis sholat wajib anak. Masih Pokoknya, kecil-kecil masih gitu kecil dulu. juga harus. Pokoknya doain, bantu doa gitu aja. Bantu dengan doa. Apalagi kan kalau anak di Sigor, anak di Labuan di sini itu kan sholatnya lebih dari kita. Saya mah kalah, Pak. Iya, saya kalah. Masa sih doanya gitu? Masa sih doanya nggak ada yang beda Karena saya mau juga. Gimana sih Kur? Itu sih, itu aja sih. Dulu gue pernah pertama kali masukin Melandri tuh ke pesantren di Al-Basaria dulu. Punya uang 3 juta tuh. Daftarnya 3 jutanya. Kita belum punya rumah, kita masih Motor kontrak. butut. Belum punya motor lagi. Ayo motor butut. Punya motor butut dikasih sama orang tua. Nyekolahin anak, kita penghasilan saya waktu pertama jadi guru honorer 500 berapa? SPP 500 waktu itu. 500, iya. Nyekolahin anak, pengen pesantren ke Basaria, per bayar 3 juta, per bulannya 600.000. Itu per bulannya dengan gaji saya per bulan itu gede biaya anak saya Pak dulu. Cuman saya nggak tahu dia dikasih keyakinan aja. Ya sok atau pesantren karena pernah dengar gini sih anak Yusuf pesantren. Mansur ya waktu itu. Iya. Ceramah Yusuf Ceramah Mansur.
anak pesantren itu jangankan ngajinya, tapi Tidurnya aja. juga dapat pahala. Orang Itu tuanya. tidurnya aja. Jadi lebih semangat itu. Orang lain juga dapat pahala. Jadi wah, ya udahlah kita kan ibadah Quran, udah nama-nama pahala anak gitu. Toh di pesantren mah turunnya juga dapat pahala gitu. Jadi makin semangat. Kayak saya masih pagi tuh datang tuh ke pesantren, kata yang punya pesantren ya, Kiai almarhum waktu itu. Bu, parkir di mana mobilnya? Pakai Kita bis, masalah bis, pakai di Bandung. pakai bis, Kiai. Kata saya nggak pakai Motor mobil. juga nggak kuat ke Bandung dulu Pak. Jelek saking jeleknya nggak kuat ke Bandung naik bis. Gitu. Itu apa yang nanya, Bu, parkiran dapat parkiran nggak? Saya naik bis, itu saya tanya. Jadi pada nggak percaya saya naik bis. Iya. Tapi setahun kemudian ya Keajaibannya itu Pak. Jadi pas anak pesantren saya ekonomi melejit Pak. kebeli Jadi sekali rumah. dimudahkan. Pokoknya anak, ya pokoknya yang lain masa namanya anak-anak Pak ya. Yang lain dijemput pakai mobil ya, beli atuh ya. Kamu ngedoa sok minta ke Allah. Itu tahun berikutnya ya. Sok minta mobil. Dikasih gitu. Setahun belum, itu. belum punya rumah, sok ngedoa. Dikasih rumah gitu. Alhamdulillah. Jadi doa anak ya. Beli Doa rumah anak. juga beneran kayak cerita-cerita Kiai M gitu. Kita keliling pakai motor gitu ya. Padahal nggak pegang duit, nawar-nawar rumah, bener Pak, ngalamin saya. Enggak, ini rumah itu Rumah yang rumahnya. udah jadi sih. Oh, Iya, rumahnya. rumah. Nggak nyicil, Iya. Pak. Berapa harganya? 40 ya. 40 juta kita cuman pegang uang buat Itu hari tamat can gado aja sih. Belum punya uang. buat kontrak punya, Iya. buat kontrakan punya cuman berapa. Tapi itu sampai dibayar juga beberapa kali rumah kebayang. Tapi pas Kebayang. buat ngelunasin teh ada, Ada. Bapak punya kerjaan gitu. Ada yang nyuruh aja Pak, ada yang percaya. Terus sampai gini Pak, saya kan istilahnya ya perusahaan juga nggak punya gitu kan, istilahnya di rumah lah, cuman sendiri freelance gitu kan. Pernah dapat ada yang nyuruh anggota DPR RI Pak, Sekarang masih Pak Sekarang Eki, masih. Eki. Pak Kewa Muharam itu di PKS. Itu kan orang tuanya guru tuh di Pasundan, senior saya itu saya dekat. Pernah suruh renovasi dapurnya. Setelah renovasi dapur, saya suruh ngebangun rumah buat Pak Eki. Itu alhamdulillah Jadi berlanjut Pak. Jadi istilahnya guru itu alhamdulillah pertama benar silaturahmi Pak. Dengan silaturahmi jadi rezeki dimudahkan gitu kan, dibukakan rezeki benar kerasa. Sampai alhamdulillah kepala dinas juga nyuruh ke saya gitu kan, tolong bangunin, tolong gambarin. Saya tanya apa kan Kak di kan banyak kontraktor lah, di kontraktor di itu mah pada nggak bener katanya orangnya, Kalabur, pada kalabur. Kalau ke Pak Erik mah kan Banyak guru aja. masa guru ngebohong, jadi beban ya masa guru ngebohong ya. kemana-mana juga masuk. Ya, ya alhamdulillah banyak keajaiban Pak. Jadi bukan pertama maksudnya dari pertama kali anak pesantren itu banyak dimudahkan Pak. Dulu nggak kebayang punya rumah gitu kan, nggak kebayang punya kendaraan, nggak kebayang punya ini punya itu. Semenjak anak pesantren sekarang jadi mudah, alhamdulillah gitu aja. Tuh Kuncinya kayak- mah itu aja, Kayak yakin Pak Waz aja, tuh ya, Pak. waktu masih kecil kan suka sama teman main-mainnya gitu ya. Kamu mah nggak punya rumah katanya, tinggal ya kata teman-temannya tuh, ini rumah aku kata temannya. Kamu mah nggak punya rumah, tinggal di rumah kakek nenek cina. Enak aja, rumah aku mah banyak di laptop ayah cina. Ya, Ayat ya, Pak. sering gambar-gambar. Iya, bikin rumah gambar. Emang ada yang jadi yang mirip tuh di laptop tuh ada yang jadi gitu. Ya, terus kalau dia tuh ngedoanya tuh kayak gini dari dulu. Saya suka ingat gitu ya, kalau ngedoa apa barusan, ya Allah, ayah sama ibu sing banyak uang yang merah sama biru cina. Jadi kan pikiran anak 4 tahun 5 tahun ke situ ya. Oh amin. Makanya pas kayak nerima proyek kayak gitu ya, bawa uang 20 juta waktu itu kan kaget, belum pernah kan, biasanya juga 200.000, 100.000, 500.000 lah paling gede. Bahkan yang aneh gini Pak, yang aneh 20 gini, saya kan bukan perusahaan, saya kan pribadi, kecil-kecilan lah gitu. Kalau ada yang ini kan 6 juga per orang. Tapi saya pernah ada istilahnya kerja di pengawasan itu, mengawas instansi Pak, Polres Cianjur. Padahal saya perorangan, bukan istilahnya nggak punya CP, dan sampai sekarang juga Belum. jadi gimana ya, jadi emang nyaman begini Pak. Jadi nggak ada inilah, nggak ada tekanan kalau sendiri mah gitu. Malah sekarang saya udah jadi langganan Pak, semua anggota kepolisian kanitnya kakaknya itu
nyuruh ke saya. Sendiri padahal saya nggak punya ini gitunya, nggak punya istilahnya, nggak punya bendera gitu. Kok dia mau gitu. Belum punya. Itu mah kecil hati istilahnya. Kecil hati, kita kan punya Allah yang maha besar ya. Jadi istilahnya anak kayak. Terus satu lagi, kalau mimpi, kalau berdoa tuh harus tamat. Saya ngalamin, nyelawatin rumah tuh sebelah. Itu teh rumah warisan, katanya nggak akan dijual. Saya bilang kan kalau saya punya dibeli sama saya tuh tanah yang sebelah, rumahnya udah jelek sih ya. Rumah yang sebelah tuh dibikin showroom gitu, mimpi lah istilahnya. Saya doa sama sholawatnya gini, ya Allah mudah-mudahan itu dijual. Harusnya kan ya Allah mudah-mudahan itu kebeli ya. Jadi saya tuh salah, jadi saya ngalamin doa yang salah tuh ngalamin. Bener itu doa tuh harus full harus detail gitu. Beneran itu setahun beneran dijual. Untuk orang lain, Pak, tapi ke tetangga sebelah. Sakit itu Pak. Saya sholawatin, saya doain gitu ya. Dijual beneran dijual, tapi yang beli orang lain. Soalnya saya nggak bilang mudah-mudahan kebeli gitu, salah kan ya. Jadi dari situ saya lebih apa ya, lebih hati-hati kalau berdoa. Jadi doanya bukan jawab. Gini Pak, kadang-kadang sampai sekarang kalau pakai logika, saya kalau main ke sini, saya suka gini, rasa mimpi gitu. Ini tuh mimpi enggak ya? Kok anak saya di sini lima-limanya. Pas masuk sini, itu tiap-tiap masuk, ya Allah, ini kayak mimpi. Dulu nggak kebayang, misalnya anak di sini lima-limanya gitu kan, lima anak. Sekarang semua di sini gitu ya. Jadi kadang-kadang suka nangis gitu, terharu gitu Pak, terharu dengan keadaan saya yang bukan, kan saya tahu lah kebanyakan yang nyokan ke sini malahan anak saya sering bilang banyak ada yang anak Kapolri, menteri, anak pejabat. Anak saya bukan anak siapa saya hanya istilahnya orang yang pas-pasan gitu kan ya, bukan orang kaya. Jadi pas butuh pas Jadi ada. pas ada gitu. Pas-pasan. Ya, intinya mah itu sih Pak, yakin aja. Semua juga dikasih jalan, kasih rezeki sama Allah. Dan mungkin kita ikhtiarnya aja sama doa maksimal. Dan yang kedua, mimpi jangan tanggung mimpinya. Itu masalah ijabah apa enggak itu urusan Allah. Yang penting kita udah bermimpi aja gitu. Iya, harus tepat. Itu rumah juga tepat. Sok lewat angkot, belum punya rumah, belum punya mobil. Tepat yang itu rumah, bener itu yang dibeli teh yang itu gitu, beneran gitu yang itu teh. Memang Dan terasa. itu biayanya juga nggak tahu dari mana Pak sebetulnya. Iya, nggak tahu, ada aja gitu. Itu pas kebeli rumah teh, oh itu mah yayasan ya. Yayasan Pak, yayasan kan di Pasundan kalau ngebangun biasa mah nggak ada rekanan kan, kontraktor. Itu nyuruh ke saya Pak. Pokoknya sampai iya nilainya kan MM-an tuh berapa lantai, 25 lokal, 3 sama lantai kalau nggak biaya salah. jadi ke ini porsi haji ya waktu itu. Itu pokoknya alhamdulillah dari sana itu jalannya ke beli rumah. Ya, Harusnya padahal tahun kemarin 2000 harusnya sekarang 2021 ya. karena corona ya. Juga nggak mimpi-mimpi saya daftar haji. Pokoknya ada uang, yang penting masuk daftar aja dulu. 100.000 waktu itu. 100.000-nya. Nabungnya. 100.000. Bener Pak, 100.000. Nah pas 100.000 teh nggak tahu ada buat porsinya. Jadi 50 Jadi juta. 50 gitu, ada aja. Ya, suka ada yang aneh, banyak aneh lah. Ya saya kan tadi disebutin sama Bapak, pekerjaan saya yang utama kan guru Honorer. gitu kan. Dan sampai sekarang masih honorer Pak. Banyak yang nyangka ngepet lagi Pak. Ih, benar di Cianjur. Itu cenah. Nanti ya pergi kemana, balik-balik bikin rumah, punya mobil banyak. Ya Allah, masa? Kayaknya Bapak harus punya showroom. Para ibu bapak yang ingin mencekolahkan anaknya di Al-Quran, pokoknya jangan ragu-ragu Pak. Yang penting kita yakin. Itu masalah biaya, biarin itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita yakin anak mau mesantren itu udah nilai plus Pak sebetulnya. Masalah biaya saya aja pada yang punya, pada Allah. Kita mah ikhtiar aja lah, gitu doang aja. Gitu. Masalah biayanya itu Allah yang ngurus. Saya juga begitu gitu. Gajinya berapa Pak? 500.000 ya? Gaji saya punya anak 5 di Darul Quran. Gaji tetap saya itu sekarang
cuman 300 ribuan Pak. Gaji tetap. SPP berapa Pak? SPP nggak kebayang gitu, cuman ada aja lah, yang penting yakin aja, yakin ke Allah. Istilahnya kalau nilai, kalau ngukur nominal Darul Quran mahal. Kan kita pengen rezeki yang VIP ya. Iya, sekolahin anaknya di yang VIP juga gitu istilahnya. Kalau pengen, kalau lihat biaya mahal gitu, kayak gaji Bapak 300, SPP 17.800.000 kan jauh ya. Kalau matematika kita menghitungnya, kita ngegali dari mana gitu sisanya. Tapi selalu ada jalan istilahnya. Jangan takut aja. Ya. Kita punya Allah yang Maha Besar. Banyak keajaiban yang saya rasakan. Pokoknya kalau diukur dengan logika nggak bakal nyampe lah. Gitu aja. Itu yang penting yakin aja, itu aja. Kemarin ketemu hari Minggu malam Senin. Udah pernah ketemu langsung? Kemarin sama Kiai ketemu di Hari Bintaro, Minggu ya. Iya. Di rumah? Di rumah kakak saya Kakak. di Jombang. Kebetulan kakaknya isi itu dulu waktu mudanya temannya beliau di Jombang, di Ciputat. Jadi pas kemarin ngadain acara Morodan, Nabi saya diundang, ketemu langsung sama beliau. Ada wah, udah mulai ya? Cuman waktu itu saya kan Kiai teh kan yang lain pengen pada dipoto nih, kita mah berdua, ada kita mah agak gimana ya, minder gitu ya kalau gitu teh. Malah kita dipanggil. Sini katanya difoto. Oh iya difoto, udah difoto teh. Pak nih nomor WA saya gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Saya mah masih ngadeg-deg Kiai, kata saya teh dulu kan saya baca buku aja di Gramedia, nggak beli kata saya teh. Kan dia tuh langsung ngobrol gitu, soalnya udah dapat cerita juga dari AAF gitu. Ayo videoin. Nah videonya tuh nggak kerekam. Yang pegang HP-nya nggak Iya. kerekam. Pas beliau mau pulang, Bu mau pulang sekarang. Iya kata saya teh. Kirimin video yang tadi, nggak jadi. Tidak ada videonya. Mohon Jadi yang maaf pegang kata HP saya teh. kayaknya itu mungkin lupa Iya lupa nge-save. Jadi Iya. nggak kerekam. Alhamdulillah lah beliau itu motivator. Jadi saya tambah yakin gitu, tambah yakin. Dapat cerita baru luar biasa. Iya. Sekali lagi mohon maaf nih saya tinggalin malah. Iya. Langsung dari Iya. Langsung. udah ketemu tapi sama Udah kemarin minggu kan. Udah kemarin minggu jangan terlalu sering. Nanti aja. Kemarin kan minggu kemarin udah kesini. Iya. Kemarin ya udah ketemu lah. Kita udah kebal. Iya. Kayaknya udah biasa sih dari anak pertama sampai sekarang dari SD pesantrennya, jadi udah lebih kebal. Malah yang ini yang dua ini, Bu, nggak usah nengok katanya. Kan saya bilang itu udah pada nengok ya yang SMP SMA gitu. Bu nggak usah ibu mah. Oh, siap. Terus yang ini nggak pernah ngeluh. Saya Satu lagi mau salut deh. ngobrolin rumah sapi itu nggak kepikiran ya. Iya, bikin rumah tapi juga nggak kebayang tuh. Nggak kebayang. Cuman pas pernah masuk ke sini aja, nah saya itu anehnya itu Pak, dulu saya dititipin rezeki sama Allah itu alhamdulillah gitu. Rumah juga siganya. punya rumah 3 tuh nggak kebayang. Alhamdulillah. Yang satu saya jual karena Buat saya nadar umroh. kalau ini laku sampai kayak umroh. Jual pas saya bilang gitu laku ya udah pakai umroh bertujuh. Nah ya kalau yang sekarang di rumah tapi itu nggak kebayang dulu kan kosong tuh sering saya tinggalin. Ini kurang bermanfaat nih rumah kata Mau saya. dijual awalnya. Dijual. Pas saya kesini tahu ada program rumah tapin yang ngobrol-ngobrol sama Kiai Muhajirin pertama, terus dikasih informasi, kasih nomornya RPC. Halimi ya, RPC ya, termasuk Kiai Halimi, Kiai Agus, sama saya Naupa, akhirnya jadi gitu. Ya, itu juga kebayang dulu punya rumah tapin yang kebayang. Memang sempat doa gini sih, saya kan banyak yang ngomong kamu nanti ngurusin apa anaknya di pesantren semua gitu. Nah sebelum Dede masih TK tuh saya tuh suka doa gini, ya Allah kasih saya pekerjaan yang disukai sama Allah gitu.
ternyata jawabannya itu rumah tahfiz. Saya ngurusin rumah Nah kan tahfiz apa, gitu. 120 orang, kecil semua, 3 sampai 12 tahun. Bikin 120. Lebih banyak istilahnya. Lebih banyak. Baru mana aja tadi itu nggak sepi di rumah. Jadi kita dari pagi Pak, dari jam setengah 9, pulang jam 5, istri saya. Jadi di rumah tahfiz beres baru pulang, saya jemput gitu kan. Pulang aja baru jemput. Nah, pokoknya banyak keajaiban dengan anak pesantren itu. Tapi Banyak yang nggak bukan berarti ya buat orang tua yang lain gitu, bukan berarti nyekolahin anak didaku, anaknya jadi tinggi hati apa gimana. Enggak. Alhamdulillah anak saya semua sederhana istilahnya. Iya. Anak saya tuh paling gak suka loh Pak makan di kayak restoran gitu. Mereka lebih suka di pinggir jalan nih, di warteg beneran ya, Nya. Iya insya Allah, soalnya kata Kiai juga kan gitu harus sederhana gitu kan, itu kayaknya nempel banget. Kalau apa-apa di rumah kayak kemarin terakhir tuh, kapan ya waktu dapet ceramah tentang sholat sunat awabin, kan Fawad mah langsung nelpon saya waktu video call, Bu kata Kiai YM kita harus sholat sunat awabin gini ngejelasin. Jadi kalau ada apa-apa di sini pasti Ngasih tahu langsung. iya. Iya kan langsung langsung itu pas nelpon teh ada kesempatan dia langsung. Terus yang bikin saya nangis tuh kalau saya dapet kayak kan ditulis nih ya, dikirim ke WA ada kalimat gini, anak SMP laki-laki SMP kelas 2 kan menurut saya jarang lah yang bicara seperti itu. Bu, mohon maaf ya sering ngeselin, sering bikin ibu jengkel katanya. Maafin AA sering ngerepotin. Ibu punya uang nggak? AA pengen beli ini katanya. Maafin ya sering ngerepotin. Terus saya bilang maaf gitu. Ya Allah ini anak laki-laki kan ya biasanya kan kalau minta ini. Tapi alhamdulillah semua kayak Semua Pak. yang Jadi pasti gaknya ayahnya nelfon. Kalau misalkan pengen dia punya keinginan, nanya dulu, ya punya uang nggak? Emang kenapa? Ajbar pengen ini gitu. Kelas 2 Jadi juga SD sama istilahnya. gitu. Jadi kalau misalkan nanti dulu ya, tahan dulu, nanti kalau ada uang baru beli ya. Jadi nggak pernah maksain Pak. Jadi belajar inilah, walaupun kita ada masih belajar ke anak. Jadi segala sesuatu yang diingat nggak selamanya bisa dicapai pas hari itu juga gitu. Ya alhamdulillah. Pas pesan ke sini itu perubahannya besar Pak, perubahannya. Ya tadi adab itu perubahannya besar pokoknya. Pas ke rumah itu dulu waktu pesantren di Cianjur di Bandung, kalau ke rumah itu masih ada anak-anak. Masih ada lah itu sifat-sifat anak-anak. Kalau pulang dari sini justru alhamdulillah saya yang suka malu. Kalau itu gini, saya lagi nonton TV, azan kan, langsung nonton, anak ajakin, ya ini sholat, ini sholat, ayo ke masjid gitu kan. Yang bangunin juga anak sigor. Yang bangunin juga anak sigor, jam 3 Pak. Jam 3, sholat tahajud Bu. Jadi saya mau nggak mau kan malu Pak ya, banyak masa anak bangun kita enggak, jadi kita juga paksa gitu, udah yuk sholat bareng. Kayaknya udah punya alarm deh. Padahal ada alarm sendiri gitu, jadi langsung bangun aja. Kalau kita pas ngumpul anak-anak semua, kita lagi punya hajat, kita lagi ada kesusahan, kita suka ini Pak bangun bareng-bareng, yuk doa bareng-bareng. Yuk doa bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, yuk ngaji Yasin bareng-bareng. Kalau gitu kita, kalau misalkan anak lagi pada ngumpul, kalau nggak ada anak ya kita berdua aja gitu. Cuman Silakan. Kalau ibu pun kayak seru pengajian bareng. iya bertujuh gitu. Cuman kalau ngaji Yasin mereka bisa 4 sampai 5. Kita yang kalah, Kita Pak. mah sekali. Kita dapat dia dapat 3, dapat 4 gitu ya, anak yang gitu. Iya, kayak baca Al-Waqiah aja. Ih, ibu mah masih baca Quran katanya. Itu yang sigor pada yang ngomong. Dia tuh nggak apa-apa, dah ibu mah nggak pesantren gimana, we kita tuh yang ngejawabnya. Iya, mereka udah hafal istilahnya. Saya masih baca gitu istilahnya. Kalau ibu kesini jam sekitar jam